Pada suatu hari yang sangat cerah, ada sekelompok sahabat berkumpul di depan kelas. Mereka bingung karena akan merencanakan liburan sekolahnya nanti akan kemana. Daripada penasaran mereka akan liburan kemana saja, yuk simak terus cerita kami. Teman-teman, liburan sudah dekat saja nih. Kira-kira nanti kita mau liburan kemana ya? Pokoknya tahun ini liburannya harus seru. Wah, ke rumah nenek saja teman-teman. Di sana kan ada banyak sekali makanan dan pulang pasti diberi uang. Hehehe. Hahaha. Kak Arka, itu mah terlalu biasa. Bagaimana kalau kita ke tempat yang baru? Betul, kita cari tempat yang seru dan belum pernah kita kunjungi. Bagaimana kalau kita pergi ke Pulau Raja Ampat saja? Nanti kita bisa naik perahu sambil menikmati pemandangan yang sangat indah. Wah, ide bagus tuh. Nanti akan aku tunjukkan betapa kayanya keindahan laut yang ada di Indonesia. Sebentar. Nanti kalau kita dimakan ikan hiu bagaimana? Lah adalah Kak Arka, belum apa-apa kok sudah mikir yang enggak-enggak. Ayo teman-teman, langsung kita persiapan. Berangkat! Tanpa pikir panjang, mereka akhirnya pergi ke Pulau Raja Ampat naik perahu. Saking asiknya menikmati keindahan alam, terjadilah kejadian yang tak terduga hingga sampai terdampar di pulau terlarang. Bagaimana kelanjutan perjalanan mereka? Yuk kita saksikan bersama-sama. Wah, lihat, lautnya luas sekali. Kita beneran seperti bajak laut. Lihat, di sana ada lumba-lumba yang menari-nari. Wah, indah sekali kekayaan alam yang ada di Indonesia. Mari kita jaga bersama-sama supaya tidak dirusak oleh orang asing. Setuju nggak teman-teman? Setuju! Teman-teman, sekarang ini kita sudah sampai di Pulau Komodo. Pulau Komodo itu masuk wilayah mana? Pulau Komodo sudah masuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Tahu nggak teman-teman, saking indahnya Pulau Komodo, wilayah ini dinobatkan sebagai salah satu 7 keajaiban alam dunia terbaru. Karena habitat asli Komodo dan memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Wah, indah sekali alam yang ada di Indonesia. Teman-teman, sekarang ini kita sudah sampai di Banda Neira. Pulau ini sudah masuk wilayah Kepulauan Maluku. Wah, indah banget, mirip di gambar uang 1000. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadilah badai. Langit menjadi hitam, ombak semakin besar, dan keadaan pun semakin kacau. Waduh, lihat teman-teman, ombaknya semakin besar. Tenang saja, Arka. Aku takut. Pegangan yang kuat, teman-teman. Setelah kapal diterjang ombak besar, mereka pun terdampar di sebuah pulau asing. Mereka pun kebingungan dan berusaha mencari cara untuk bertahan hidup. Tanpa disadari, muncullah makhluk misterius yang bertopeng.
Aduh, kita di mana ini teman-teman? Kita terdampar di pulau terpencil. Perahu kita sudah rusak. Untuk sementara waktu kita harus bisa bertahan di sini. Aduh, kalau nggak ada listrik, bagaimana aku main game FF? Arka! Yang penting sekarang bukan main game, tapi makan. Sudah, sekarang kita bagi tugas. Aku, Kinara, dan Arka cari ikan. Sementara Tasya dan Ica pergi mencari kayu untuk dibakar. Siap, laksanakan! Ayo teman-teman, semangat, semangat, semangat! Saat mereka sedang mencari makanan, tiba-tiba dari balik pepohonan muncullah penduduk asli Pulau Pulu-Pulu. Mereka merasa heran dan aneh melihat orang asing yang datang ke pulau mereka. Lihat kawan-kawan, di sana ada orang asing. Benar, rambutnya aneh, bajunya aneh, perilakunya pun juga aneh. Kira-kira mereka sedang apa di sini? Jangan-jangan beliau ke pulau ini mau merusak pulau kita. Wah, ini gak bisa dibiarin. Kita harus tangkap mereka dan membawa ke Maharaja Pulu-Pulu. Hei, siapa kalian? Mengapa kalian bisa ke sini? Pulu-Pulu. Hei, makhluk apa itu? Aneh banget, mirip orang-orangan sawah. Diam, tolonglah kami. Kapal kami hancur. Kami tidak tahu arah pulang. Tolonglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami! Kalian tidak bisa sembarangan di pulau ini. Kalian harus lapor ke Maharaja Pulu-Pulu. Baiklah, kita semua akan ikut kalian. Yang penting kita selamat. Kalau begitu, ikutlah kami menuju kerajaan Pulu-Pulu. Setelah berjalan melewati hutan dan perbukitan, akhirnya rombongan anak-anak tiba di kerajaan Pulu-Pulu. Mereka terkejut dan heran melihat istana kerajaan Pulu-Pulu yang begitu megah. Tetapi mereka merasa takut dan khawatir dengan nasibnya. Welcome to Pulu-Pulu Empire. Di sini kalian bisa melihat kegiatan kami sehari-hari. Wah, indah sekali tempat ini. Benar, mirip di negeri dongeng. Ayo, ikut kami menghadap ke Maharaja. Lapor Maharaja, kami telah membawa orang-orang asing yang kita temukan di tepi pantai. Baik, bawa mereka mendekat. Aduh teman-teman, jangan-jangan kita mau dimakan. Iya, aku juga takut. Lihat orangnya, seram sekali. Jangan-jangan kita nanti akan dibunuh dan dimakan oleh raja. Tenang dulu teman-teman, jangan berpikir macam-macam. Siapa kalian dan mengapa kalian bisa sampai di pulau kami? Wahai Maharaja, kami adalah pengunjung yang terdampar dan kapal kami rusak diterjang ombak. Kami tidak berniat jahat. Iya Maharaja, jangan makan kami. Tolonglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami. Hehe, tenanglah. Kami bukan pemakan manusia seperti yang kalian bayangkan. Syukurlah. Kami justru senang menerima tamu. Kami akan membantu kalian kembali pulang.
Maharaja pancen ganteng le. Tetapi ada satu syarat. Ladalah, aku bilang juga apa? Pasti ada syaratnya. Syaratnya apa, Maharaja? Kalian harus bisa ikut dalam tari persahabatan bulu-bulu. Hanya menari? Benar, di kerajaan kami, setiap tamu yang datang harus menari bersama sebagai tanda persahabatan dan persaudaraan. Kalau begitu kami siap. Asal bukan disuruh makan 1000 kelapa, saya juga siap. Baiklah, mari kita menari bersama-sama. Let's go! Maharaja, terima kasih atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada kami. Kami sangat senang bisa mengenal kerajaan Pulu-Pulu. Tentu saja, warga kalian pasti sedang menunggu. Kami sudah menyiapkan perahu dan makanan untuk kalian bawa pulang. Yeay! Terima kasih, Maharaja. Wah, akhirnya bisa pulang juga. Tapi aku jadi sedih meninggalkan teman-teman di sini. Kami juga akan merindukan kalian. Jangan lupakan pula Pulu-Pulu ya teman-teman. Tentu tidak, kami akan selalu mengingat kalian. Selamat jalan sahabat-sahabat kami. Sampai jumpa lagi kawan-kawan. Bye-bye. Akhirnya petualang mereka di Pulau Pulu-Pulu berakhir dengan bahagia.
Dari perjalanan ini, mereka belajar bahwa keberanian, kerjasama, dan sikap saling menolong dapat membantu mengatasi berbagai kesulitan. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pelajaran bahwa persahabatan dapat terjalin dengan siapa saja, meskipun berasal dari tempat yang berbeda. Sampai jumpa di drama kolosal SKJ di lain hari, kawan-kawan. Bye-bye.